Hai teman-teman, perkenalkan saya Leonardus Arya Octavian Widinugroho dari mata kuliah rancangan penelitian kelas B dengan NIM 2301118120081. Baik, saya akan mulai share screen terlebih dahulu. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan rancangan acak lengkap dan uji jarak berganda Duncan, maaf sedikit typo, dari rancangan penelitian kelompok kami, yaitu pengaruh perbedaan lama simpan ampas tahu terhadap pertambahan bobot badan harian atau PBBH babi peranakan VDL peliharaan di pabrik tahu. Saya dari kelompok 1B, ini adalah nama saya dengan NIM saya. Kemudian lanjut saja kita mulai. Jadi teman-teman di sini ada data yang kami peroleh, yaitu data mengenai PBBH babi peranakan VDL jantan yang diberi perlakuan perbedaan lama simpan ampas tahu di dalam ransumnya. Jadi kelompok kami menggunakan 4 perlakuan, yaitu P1, P2, P3, dan P4, dan 5 kali ulangan, yaitu ulangan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serta kelima. Kemudian dari data ini kita dapat menyusun dena percobaan yang telah kita susun, yaitu ada P1U1, kemudian P2U2, kemudian P3U3, kemudian P4U4, kemudian P1U2, dan seterusnya sampai P3U5. Kemudian dari dena percobaan kita akan berlanjut ke model linier. Jadi penelitian kami ini memiliki model linier, yaitu YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ. Dengan I merupakan perlakuan, yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 perlakuan. Dan J merupakan ulangan, ada 5 ulangan di sini, yaitu ulangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan keterangannya yaitu YIJ, yaitu merupakan PBBH babi peranakan VDL ke J yang memperoleh perlakuan lama simpan ampas tahu dalam rantai I. Kemudian mu merupakan nilai tengah umum PBBH babi peranakan VDL. Tau I merupakan pengaruh adiktif dari perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum ke I. Dan epsilon IJ merupakan perlakuan galat percobaan pada PBBH babi peranakan VDL yang mendapat perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum ke I. Selanjutnya adalah hipotesis statistik. Dari rancangan penelitian kami ini didapatkan H0 jika tau 0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan 0, yang berarti tidak ada pengaruh perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum terhadap PBBH babi peranakan VDL. Sedangkan positif atau H1 jika minimal ada 1 tau I tidak sama dengan 0, yang berarti minimal ada 1 perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum yang mempengaruhi PBBH babi peranakan VDL. Selanjutnya kita akan memasuki pada perhitungan ANOVA dan CV pada rancangan penelitian kami ini. Ini merupakan data tabel PBBH dan perlakuan yang seperti di atas tadi. Kemudian ada tambahan total dan rataan di sini. Hal pertama yang akan kita cari yaitu DB total. Yaitu DB total mempunyai rumus ulangan dikali perlakuan dikurangi 1 menghasilkan 19. Kemudian DB perlakuan didapatkan dengan rumus perlakuan min 1 dikurangi 1.
dapatkan 3 di sini. Kemudian derajat bebas Galat yang terakhir didapatkan dari perlakuan dikali ulangan min 1, maka akan didapatkan 16. Kemudian dari derajat bebas kita akan memasuki hitungan ke faktor koreksi atau FK yang didapat dengan G kuadrat per N. N adalah ulangan kali jumlah ulangan kali perlakuan. Jadi dari sini kita dapatkan yaitu faktor koreksinya 5,3298868,26. Kemudian jika FK atau faktornya sudah didapat, kita akan masuk ke jumlah kuadrat total atau JKX yang mempunyai rumus sigma XI kuadrat dikurangi faktor koreksi. Sigma XI kuadrat ini didapatkan dari 535,9 dikuadratkan ditambah 539,4 dikuadratkan seterusnya hingga 427,2 dikuadratkan. Kemudian jika sudah dapat hasilnya dapat dikurangi dengan FK atau faktor koreksi yang kita dapat di atas tadi. Menghasilkan jumlah kuadrat total yaitu sebesar 990,46. Kemudian memasuki ke jumlah kuadrat perlakuan yang mempunyai rumus sigma TI kuadrat min R kurangi FK. Kemudian kita hitung kuadratnya ini 2700,2 ini didapat dari sini perlakuan. Ini 2700,2 kuadrat ditambah ini sampai yang terakhir 2374,2 kuadrat dibagi R. R itu merupakan jumlah ulangan. Ada 5 dikurangi faktor koreksinya kita dapat jumlah kuadrat perlakuan sebesar 1217,48. Selanjutnya kita masuk ke jumlah kuadrat Galat yang mempunyai rumus jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan, yaitu kita dapatkan sebesar 1781,5,98. Kemudian dari jumlah kuadrat kita masuk ke perhitungan KT. KT itu kuadrat tengah perlakuan mempunyai rumus jumlah kuadrat perlakuan per perlakuan min 1 mempunyai hasil 4058,16. Kemudian kuadrat tengah Galat mempunyai rumus jumlah kuadrat Galat per perlakuan dikali ulangan min 1 mendapatkan 1113,50 dan yang terakhir adalah mencari F hitung yaitu mempunyai rumus KT perlakuan per KT Galat. Ini dibagi ini didapatkan hasil 3,645. Kemudian dari F tabel dengan F1 sama dengan 3 dan F2 sama dengan 16 dari DB yang pertama kali kita hitung tadi akan bernilai 5% adalah 3,24 dan 1%-nya adalah 5,29. Jadi di tabelnya kita didapatkan bahwa sumber keragaman itu ada perlakuan, ada Galat, ada total dengan DB perlakuan sebesar 3, DB Galat sebesar 16 dan totalnya 19. Kemudian JK perlakuan 12174,48, kemudian JK Galatnya 17815,98, KT-nya ini sesuai semua sama yang ini. Kemudian F hitungnya kita dapatkan tadi 3,645 dan F tabelnya 3,24 untuk 5% dan 5,29 untuk 1%. Jadi koefisien keragamannya atau CV-nya kita dapat hitung dengan akar KT Galat per rataan total kali 100%.
akar KT galatnya tadi kan 1113,50 diakar dibagi 516,23 didapat. Kali 100% didapatkan CV sebesar 6,46%, taraf signifikasi sebesar 5%. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Taraf signifikasi 5%, maka H1 diterima, artinya minimal ada satu perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum babi yang mempengaruhi PPPH babi peranakan VDL. Selanjutnya kita masuk ke uji jarak berganda Duchan atau uji Duchan. Maaf ini sedikit typo lagi. Yang dapat kita awali dengan kita jabarkan dulu awalnya perlakuannya 1, 2, 3, 4, kemudian hasil rataannya ini kita dapat, kemudian urutannya juga 1, 2, 3, 4. Nilai RP dengan derajat bebas galat 16 pada taraf nyata 5% dari suatu data dapat dipaparkan sebagai berikut. Dengan P2, RP 5%-nya adalah 2,998. Dengan P3, RP 5%-nya sebesar 3,144. Dengan P4, RP 5%-nya sebesar 3,235. Kemudian SD ini diperoleh dari akar S kuadrat per R. S kuadrat ini KT sama dengan KT galat. Kemudian SD ini merupakan selisih nilai tengah. Jumlah galat selisih nilai tengah. Jadi SD ini merupakan jumlah galat selisih nilai tengah diperoleh dari akar S kuadrat atau KT galat kuadrat dibagi dengan R atau repeat, yaitu jumlah ulangan. Kita dapatkan SD-nya sebesar 14,923%. Kemudian dari sini kita dapat mencari RP besar, yaitu dengan rumus RP kecil kali SD. Ini kita tinggal salin aja ke bawah, jadi jika 2 RP tadi 2,998 dikalikan dengan SD-nya, yaitu menghasilkan sebesar 44,740, kemudian 3 RP dikali SD menghasilkan 46,918, kemudian 4 RP dikali SD menghasilkan 48,276. Kemudian kita buat garis ini lagi, sama seperti yang di atas, cuma ada tambahan RP besarnya, RP besar 5%-nya, yaitu dengan P2 yang tadi menghasilkan RP sebesar 44,740, P3 46,918, P4 sebesar 48,276. Dari situ kita akan membuat tabel lagi, yaitu ada P1, P2, P3, P4, dan yang di sini juga P1, P2, P3, dan P4. Kita gabungkan P1 ketemu dengan P1, P1, P2, P1, P3, P1, P4, seterusnya hingga P4, P4. Perlakuan P1, P2, P3, dan P4 memiliki nilai tengah, yaitu yang ini tadi kita jabarkan di atas tadi, 540, 525,42, 524,62, 474,86. Sehingga mendapatkan hasil yaitu A-nya itu sebesar A-nya itu dari P3, P1, P2, P3 terdapat A, kemudian B-nya ini dari P2 dan P3, kemudian C-nya ini hanya di P3, dan D-nya ini hanya di P4. Jadi dari hasil diagram ini dapat kita simpulkan bahwa P1 berbeda nyata dengan P4. P1 berbeda nyata dengan P4, tetapi tidak berbeda nyata dengan P2 dan P3 karena A-nya masih ada di sini. Kemudian P2 berbeda nyata dengan P4, tapi tidak berbeda nyata dengan P1 dan P3, sama-sama masih mengandung A juga. Kemudian P3 berbeda nyata dengan P4, tapi tidak berbeda nyata dengan P1 dan P2, lagi-lagi sama masih mengandung A juga, P1, P2, P3. Dan yang terakhir P4 berbeda nyata dengan P1, P2, dan P3 karena P4 ini hanya mengandung unsur yang huruf D ini saja.
Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan hasil perhitungan rancangan penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari sini saya pamit. Terima kasih yang telah menonton. Mohon koreksinya jika masih terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Baik, selamat malam. Terima kasih. Dadah.